Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan kepercayaan diberikan kepada saya untuk membagi firman Tuhan buat kita semua. Ini kali pertama saya di tempat ini. Saya perkenalkan diri dulu, walaupun beberapa orang saya lihat kita sudah kenal, termasuk Pastor Markus ini teman kecil saya dulu. Cuman lama tidak ketemu ya. Baru ketemu di ladang Tuhan luar biasa. Nama saya Lano Runtuaro. Saya tinggal sebenarnya di Jalan Mawar. Jadi makanya kita teman kecil. Cuman banyak berdomisili di Lamongan karena ada usaha yang Tuhan izinkan saya kelola di sana. Saya bergereja di GKMI Yehuda Maranatha yang ada di samping kantor Luna. Oke. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3 dari 2 kali melahirkan, jadi bisa dipikirkan sendiri. Dan sekali lagi anugerah Tuhan saya di tempat ini, bagi firman Tuhan buat kita semua, sama-sama kita akan belajar. Saya tidak lebih dari saudara semua, hanya Tuhanlah yang luar biasa dan lebih buat kita. Amin. Ada sukacita dengan firman Tuhan. Amin. Karena prinsip saya begini, seenak apapun makanan, kalau kita nggak ada damai sejahtera untuk makan, pasti nggak enak. Walaupun cuma nasi dengan minyak angus, orang bilang pakai garam, tapi kalau ada sukacita mau makan, pasti enak. Jadi intinya seperti itu kalau buat saya. Kalau kita melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan Alkitab, ya, sebenarnya seluruh isi firman Tuhan Alkitab itu cuma mencakup satu hal. Kalau saya mau simpulkan, banyak orang bilang berisi tentang kasih dan banyak hal. Tapi kalau saya bisa simpulkan, firman Tuhan itu berisi tentang penyertaan Tuhan sebenarnya. Dari awal sampai akhir itu berisi tentang penyertaan Tuhan. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Matius pasal yang terakhir, ayat yang terakhir bagian B, dia bilang begini, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi sebelum dia naik ke surga, Yesus sudah titip pesan bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Bahkan kalau kita baca di Kejadian pertama ayat yang ke-28 ketika manusia itu diciptakan, ini agak aneh sebetulnya kalau kita mau lihat. Waktu Tuhan menciptakan manusia di pasal ayat yang ke-27, ayat yang ke-28 itu Tuhan gak berfirman, tapi Tuhan memberkati. Kalau Tuhan lihat, Tuhan memberkati ketika manusia diciptakan. Jadi kata memberkati situ sama seperti ada kata pengutusan sebetulnya. Istilah memberkati pada posisi manusia kita itu berlutut dan terima berkat Tuhan. Dengan kata lain ada pengutusan. Kenapa perlu ada pengutusan? Tuhan mau bilang bahwa aku menyertai engkau. Jadi dari Kejadian pasal pertama, penyertaan Tuhan sudah berikan. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia ulangi lagi apa yang terjadi di Taman Eden. Aku menyertai engkau. Jadi inti dari firman Tuhan, kalau kita mau baca tokoh-tokoh dalam Alkitab, semua berbicara tentang penyertaan Tuhan. Dari sekian banyak tokoh firman Tuhan, atau dari sekian banyak prinsip-prinsip penyertaan Tuhan, saya mau bagi buat kita semua prinsip penyertaan Tuhan yang kita mau belajar bersama-sama ada pada diri Musa. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran 33 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan yang berfirman, inisiatif datang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memperkatakan ini. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Jadi penyertaan Tuhan terhadap Musa dimulai dengan ada firman yang Tuhan sampaikan. Ini bukan melalui orang lain, tapi firman Tuhan datang langsung kepada Musa. Mari kita lihat ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 2 ini menggambarkan begini, saudara, bahwa Tuhan mengutus malaikat Tuhan. Siapa yang tidak suka ada malaikat Tuhan yang menyertai kita? Kita pasti suka, ya kan?
Bahkan Tuhan menjanjikan ada mujizat yang akan terjadi di depan. Dia bilang begini, akan menghalau orang kanan dan musuh-musuh. Dengan kata lain, ada musuh-musuh di depanmu yang akan dihalau oleh Tuhan. Artinya ada begitu banyak mujizat yang akan terjadi di depan. Ayat 3, lebih lagi ayat 3 dia bilang begini, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan mengutus bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, menuju kepada janji Tuhan, menuju kepada berkat Tuhan. Jadi ayat 1, 2, dan 3 Tuhan mencoba menjelaskan begini, Tuhan siapkan mujizat Tuhan di sana. Tuhan siapkan berkat Tuhan di sana. Tuhan utus malaikat Tuhan. Tuhan bilang, malaikatku akan menyertai engkau. Tapi konsep Musa beda. Dia nggak melihat mujizat Tuhan di muka sana. Dia nggak melihat berkat Tuhan. Dia nggak melihat janji Tuhan. Kanaan kan janji Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, janji Tuhan adalah Kanaan. Janji Tuhan berikan. Tapi ayat 15 mari orang lihat. Di ayat 2 dia bilang begini sebelum ke ayat 15. Aku akan mengutus seorang malaikat. Ada malaikat Tuhan yang menyertai. Kita pasti akan senang bangga kalau malaikat Tuhan menyertai. Tapi konsep penyertaan Musa bukan seperti itu. Ayat 15 dia bilang begini. Berkatalah Musa kepadanya. Musa bilang apa kepada Tuhan? Apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi ke sana. Wah. Padahal Tuhan bilang begini, mujizat di depan sana, ayat 2. Tuhan bilang begini, Kanaan, berkat Tuhan di depan sana. Aku mengutus malaikatku. Kenapa Tuhan suruh malaikat? Karena kalau kita baca di situ, bangsa Israel ini keras tengkuk, kabal orang bilang. Tuhan bilang, kalau aku bersama-sama dengan engkau, aku akan memusnahkan engkau. Maka aku mengutus malaikat. Tapi konsep penyertaan Musa bukan begitu. Musa bilang begini, seolah-olah Musa mau bilang begini, sia-sia mujizat di depan, sia-sia berkat di depan, sia-sia apa yang kita dapat luar biasa di depan, bahkan sia-sia Kanaan. Musa boleh bilang begini, sia-sia Kanaan, kalau bukan Tuhan yang menyertai. Orang harus rubah cara berpikir. Kebanyakan kita siapa nak mau berkat Tuhan, siapa tidak mau mujizat Tuhan. Tapi Musa bilang begini, sia-sia Kanaan kalau bukan Tuhan yang menyertai. Sia-sia berkat yang Tuhan berikan, sia-sia materi yang Tuhan berikan kepada kita, sia-sia mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai. Karena pada intinya Musa butuh penyertaan Tuhan. Musa gak butuh Kanaan, makanya Musa gak masuk Kanaan. Buat Musa gak jadi soal. Karena Musa pernah bilang begini, ketika Tuhan marah dan mau menghapus bangsa Israel, dia bilang, aku akan menghapus bangsa Israel. Aku akan menjadikan bangsa kesayanganku itu adalah dari keturunan Musa. Musa mendapat privilege, mendapat keistimewaan. Bahwa kalau sebelumnya disebut Abraham, Ishak, dan Yakub, nanti akan disebut Allah Musa. Abraham, Ishak, dan Yakub akan dihapus. Tapi Musa bilang begini, kalau Tuhan tidak menyelamatkan bangsa Israel, hapus namaku di kitab kehidupan. Berani? Karena Tuhan bilang begini, sia-sia dia mendapat gelar. Musa mendapat satu kepercayaan untuk menjadi, mungkin Abraham nanti suatu kali kelak akan kita lupakan. Kenapa? Karena Tuhan akan memusnahkan. Tuhan akan menghapus. Akan digantikan dengan nama Musa. Tapi Musa gak cari jabatan. Musa gak cari ketenaran. Musa gak mencari hal-hal yang spektakuler, yang hebat. Enggak. Itu kalau yang didapatkan tanpa penyertaan Tuhan, saya mau bilang, percuma. Konsep Musa berubah. Bahwa apa yang kita dapati, apa yang kita temui, itu percuma. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai. Biar jauhnya ada mujizat. Biar jauhnya ada berkat Tuhan. Biar jauhnya ada janji Tuhan. Jauh lebih penting penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita ada pada tingkat level seperti itu, saya mau bilang, maka berkat kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita, kata pemasmur.
nggak perlu cari berkat, nggak perlu cari mujizat. Yang kita cari satu, penyertaan Tuhan. Jauh lebih penting daripada kehebatan apa yang kita bisa lakukan. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Bahkan ketika murid-murid bilang, aku berhasil mengusir setan demi namamu. Artinya pelayanannya sukses luar biasa. Tuhan bilang begini, berbahagialah karena namamu tercatat di surga. Itu aja. Karena semuanya itu punyanya Tuhan. Apa yang kita mau banggakan? Cukup Tuhan sertai hidup kita. Itu jauh lebih penting. Konsep penyertaan Tuhan yang Musa miliki itu seperti itu. Tuhan bilang, aku tidak bisa menyertai bangsa ini. Ada yang salah. Apa yang salah di sana? Kalau begitu, apa yang harus menjadi solusinya di sana? Mari kita lihat ayat yang kelima. Di Keluaran tadi. Kita kembali ke atas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, apa? Tanggalkanlah perhiasan. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu aksesoris. Ya kan? Apa jam? Kalau perempuan itu gelang, anting contoh. Itu aksesoris. Kenapa Tuhan bilang suruh tanggalkan aksesoris? Kan aksesoris nggak penting. Aksesoris itu begini, saudara. Kalau ada pakai, kalau nggak ada nggak usah paksa. Ya kan? Kalau kok ada, kenapa tidak? Ada kok jam, pakai itu jam. Ada kok anting-anting, pakai itu anting-anting. Tapi sekali lagi begini, terkadang kita lebih memprioritaskan aksesoris, hal-hal yang tambahan orang bilang, daripada hal-hal yang paling penting. Kita sibuk memikirkan anting-anting yang bagus, kita lupa memelihara telinga kita. Ada orang yang alergi dengan logam mulia. Ya. Jadi kalau pakai anting-anting, kadang-kadang dia telinga itu bisa infeksi. Tapi ada orang bilang begini, nah apa-apa juga infeksi. Yang penting kita pakai anting-anting mahal, anting-anting bagus, orang lihat mantap. Fokusnya kepada aksesoris, dia nak pelihara yang sebenarnya. Banyak di antara kita mementingkan hal-hal yang cuma tambahan sebenarnya. Kita nggak mementingkan hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita pelihara, kita cari anting-anting yang bagus, tapi terus nak pelihara, terus bertelinga untuk mendengar hal-hal yang baik. Orang pakai jam yang mahal, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk Tuhan. Kita pakai sepatu yang mahal, tapi mau ke ibadah pun kita sulit. Kita begitu mementingkan hal-hal yang nggak penting sebetulnya. Hal yang penting kita abaikan. Mimbar ini nggak terlalu penting. Saya begitu. Yang paling penting itu adalah firman disampaikan. Banyak orang begitu melihat mimbar harus seperti apa. Tempat ibadah itu juga penting. Fasilitas, mau ada alat musik atau tidak, mau pakai penerangan atau tidak, itu nggak penting. Yang penting Tuhan dimuliakan. Banyak orang begitu sibuk melihat hal-hal yang itu penting. Satu ketika saya biasa kalau beberapa kali ya, kalau khotbah di gereja yang ada slide proyektornya, kita coba pakai slide supaya orang lebih mudah mencerna, membaca, melihat dan sebagainya. Tinggal pindah-pindah dan enaklah orang. Satu ketika saya mempersiapkan slide hari Sabtu untuk hari ini, sampai agak malam karena kalau susu khotbah baru slide ke slide, bikin kata-kata yang bagus dan sebagainya. Sampai hari Minggu ibadah mulai berjalan, sekitar sudah masuk persiapan mau khotbah tadi, sudah masuk penyembahan, tiba-tiba mati lampu. Dan karena jarang-jarang mati lampu, genset di situ dorang nak cek habis kotek bensin. Jadi ada sekian lama pimpin pujian nggak pakai penerangan, nggak pakai listrik. Sampai saya mulai terintimidasi. Oh Tuhan, sampailah kita udah bikin tapi slide, kalau tidak ada listrik percuma. Jadi sia-sia. Tapi Tuhan kasih ajar begini. Nah lebih penting mana? Firman disampaikan atau nabi slide yang bagus itu. Sampai akhirnya saya mencoba dan saya bisa menerima. Waktu itu gereja agak besar, jadi saya turun di bawah mimbar supaya jemaat bisa dengar suara saya. Karena saya bicara pakai mic sekitar 15-20 menit,
baru lampu merah. Jadi Tuhan ajar. Kadang orang terlalu fokus kepada hal yang tak terlalu penting. Saya mempersiapkan slide dengan bagus, khotbah yang bagus. Saya lupa mempersiapkan hati saya untuk menerima berbagai keadaan. Dan masih banyak hal-hal lain lagi. Kita bisa cek apa yang tak penting, yang tak prioritas dalam hidup kita, yang kita sibuk untuk memikirkan. Padahal yang paling penting hidup kita, hati kita itu paling penting. Orang mau ke ibadah sibuk dengan pakaian. Biasa ini, Billy juga sudah biasa kalau mau pelayanan kadang-kadang pakai seragam. Ya enggak masalah, nama juga aksesoris. Kalau ada seragam pakai, kalau enggak usah paksa. Karena ada orang nak jadi pelayanan cuma gara-gara ada seragam. Saya ketemu dengan begitu. Bro, enggak bisa mau naik. Kenapa? Ya ada seragam. Enggak penting sebetulnya itu. Yang penting hatimu mau melayani Tuhan atau tidak. Tuhan bilang tanggalkan itu aksesoris. Yang enggak penting tanggalkan. Mari orang cek apa yang penting dalam diri kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mau ibadah, mau ada atau enggak, yang penting kita datang. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, nah, Paulus besar kuasanya. Datang dengan rasa cukup di hadapan Tuhan, mau ada persiapan atau tidak, kita datang di hadapan Tuhan, yang penting siapkan hatimu. Itu yang paling utama. Tuhan bilang, tanggalkan itu. Penyertaan Tuhan, ayat yang ke-13. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingat bahwa bangsa ini umatku. Ada dua kali penyebutan dalam firman Tuhan ini. Itu kata apa? Yang diulang dua kali. Ya? Atau sudah membaca. So terlalu serius pada yang hari. Ada dua kali penyebutan di ayat itu. Apa? Ini Billy yang ada dengar. Dua kali disebut kata kasih karunia. Ini kasih karunia ministry ya. Saya suka dengan kata kasih karunia. Dulu kata kasih karunia itu hal yang lumrah. Kalau mau bilang anak Tuhan, kita hidup oleh karena kasih karunia. Tapi berapa tahun terakhir Tuhan ajarkan saya tentang kasih karunia. Banyak definisi tentang kasih karunia. Tapi satu yang saya bisa simpulkan tentang kasih karunia itu, di mana-mana saya sampaikan. Bahwa kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pada akhirnya membuat kita jadi mampu. Sekali lagi, menurut saya bisa simpulkan. Kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita yang tak mampu, dibuat menjadi mampu. Kita mampu mencari Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan membuat kita jadi mampu. Kita tak mampu menjalani hidup ini. Kasih karunia Tuhan membuat kita mampu menjalani hidup ini. Bahkan, saya kali saksikan, saya nggak mampu ketemu orang ini karena bukan main di perlakuan kita. Dia cerita yang bagus tentang kita, tapi Tuhan bilang begini, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan kasih karunia, saya mampu berhadapan dengan orang. Kita mungkin nggak mampu berhadapan dengan keadaan, dengan situasi, dengan kehidupan. Saya mau bilang begini, minta kasih karunia Tuhan. Kita yang nggak mampu akan dimampukan oleh Tuhan. Ini bukan cuma soal pelajaran, tapi ini yang saya alami. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar pelajaran, tapi pengalaman hidup. Saya rindu kita semua mengalami. Mungkin sini ada banyak hal, banyak orang di sini, banyak hamba-hamba Tuhan sini yang sudah mengalami. Bagaimana setelah kita flashback ke belakang, Paulus bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja. Dia tahu setelah dia melewati semua itu. Kalau kita dalam pergumulan, kita nggak bakalan tahu. Kita akan tahu ketika kita lewati itu. Makanya Paulus bilang begini, sekarang aku tahu. Ketika dia dalam pergumulan, dalam kebimbangan, dia belum tahu. Dia tahu ketika dia melewati. Kita akan tahu, kita akan mengerti ketika kita melewati. Ayub bilang begini, dulu dari kata orang. Ayub pasal yang ke-40. 42 pasal dari kata orang. Sekarang aku sendiri melihat Tuhan. Dulu dari kata orang. Kekristenan itu adalah pengalaman, bukan dari kata orang. Mungkin sekarang kita masih dari kata orang, tapi saya berharap kita bisa mengalami. Oh, orang itu ketika dia bersaksi luar biasa. Dia mampu mengampuni orang itu luar biasa. Tapi ada waktunya, saudara harus mengalami itu. Karena kekristenan adalah sebuah pengalaman. Jadi,
Apa hubungannya? Dia bilang begini, jika aku kiranya mendapat kasih karunia dari hadapan Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Tanda orang disertai Tuhan, dia mendapat kasih karunia. Kalau orang mendapat kasih karunia Tuhan, dia akan disertai Tuhan. Dia bilang begini, Musa bilang begini, kami mendapat kasih karunia dengan cara apa? Dengan cara Tuhan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan menurut Musa begini, kalau kita disertai Tuhan, itu tanda kita mendapat penyertaan, dapat kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mendapat kasih karunia Tuhan, berarti saudara disertai oleh Tuhan. Apalagi tentang penyertaan Tuhan ini, ayat yang ke-16. Cepat saja. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Sekali lagi disinggung soal kasih karunia. Selanjutnya, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi ternyata penyertaan Tuhan adalah menjadi faktor pembeda. Di mana diketahui bangsa Israel itu dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain? Musa bilang, cuma satu, penyertaan Tuhan. Di mana kita mau dibedakan hidup kita? Yaitu dari penyertaan Tuhan. Bukan kita yang membeda-bedakan, ya. Tapi Tuhan yang membuat perbedaan. Firman Tuhan bilang begitu. Kiranya Tuhan membuat perbedaan antara orang yang hidup benar, orang yang beribadah dan tidak. Yang bikin perbedaan Tuhan, bukan kita. Kebanyakan kita yang membeda-bedakan diri dengan orang lain. Dengan cara kita mulai menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Dengan cara kita menilai kita masih lebih bagus dari orang lain. Kita bisa lebih diselamatkan dari orang lain. Kita yang membedakan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya yang pembeda itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang membedakan saudara dan saya. Dengan cara apa kelihatan perbedaan itu? Dengan cara penyertaan Tuhan. Akan terlihat penyertaan Tuhan. Itu akan menjadi faktor pembeda. Satu lagi saya mau lihat kesaksian satu orang. Yaitu tentang Yusuf. Ini yang terakhir. Kejadian 39. Ayat yang pertama. Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat pertama itu menggambarkan Yusuf itu siapa. Latar belakang Yusuf itu apa? Dia orang yang dibeli, atau bahasa yang dipakai adalah budak belian. Budak itu nggak punya hak atas dirinya sendiri. Tuhan yang membeli dia yang punya hak. Jadi Yusuf itu budak di ayat yang pertama. Tapi ini yang luar biasa ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu dimulai dengan kata yang luar biasa. Dimulai dengan kata apa? Ayat yang kedua. Ada yang baca situ. Ayat yang kedua dimulai dengan kata apa? Kata apa? Satu kata saja. Apa? Tuhan menyertai. Kata dimulai pertama. Itu stop sampai situ. Kata tetapi itu menggambarkan perbedaan dari yang sebelumnya, ya kan? Kata tetapi menjelaskan saya lapar, tetapi berarti ada konotasinya, ada kebalikannya. Kata tetapi ini menjelaskan kebalikan dari ayat yang pertama. Yusuf itu memang budak belian. Yusuf itu memang tidak punya hak atas dirinya. Yusuf itu punya latar belakang yang gak bagus. Yusuf itu stratanya itu ada jauh di bawah ayat yang pertama. Tapi ini yang luar biasa, Tuhan bilang tetapi itu menggambarkan faktor pembeda. Apa yang menjadi perbedaan Yusuf dengan ayat yang pertama? Selanjutnya dia bilang apa? Tetapi apa? Itu faktor pembeda. Sama seperti Musa bilang, kami dibedakan dengan bangsa lain itu dengan cara apa? Dengan cara mendapat kasih karunia. Kami itu disertai oleh Tuhan, bukan disertai oleh malaikat Tuhan, bukan disertai dengan mujizat, bukan disertai dengan berkat Tuhan. Enggak. Musa bilang gini, penyertaan Tuhan itu jauh lebih daripada cukup. Yang menjadi faktor pembeda saudara dan saya, itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan sertai, sudah sama di situ. Saudara mau minta apa? Kalau Tuhan sertai, minta kesembuhan ada di situ. Mau minta mujizat ada di situ. Mau minta berkat ada di situ. Semua yang kita inginkan ada dalam satu istilah, satu sebutan, Tuhan menyertai.
Kalau Tuhan sudah menyertai, semua dihalau. Tapi bukan itu yang menjadi pokok kita. Yang menjadi pokok kita itu adalah Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan akan menuntun kita. Beda kalau kita disertai Tuhan, kemudian kita mulai tuntun Tuhan, tak putar kadang-kadang. Kita yang kasih petunjuk Tuhan harus begini, begitu, begini, begitu. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Itu yang membedakan. Yang luar biasanya lagi, ayat yang ketiga di Kejadian 39. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Setelah dilihat oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Tuhannya? Apa yang dilihat Tuhan? Nah, ternyata penyertaan Tuhan itu terlihat. Kelihatan.